Assalamualaikum, semangat pagi para smartpreneur. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membangun sebuah ekosistem dari sebuah komunitas atau organisasi yang akan membuat sebuah program bersama-sama dengan ekosistem di sekitarnya. Izinkan saya share screen karena hal ini akan membantu Anda untuk benar-benar menjalankan yang namanya poin utama sehingga hal tersebut akan sangat mudah dilakukan. Oke, ini ada sebuah contoh yang saya buatkan ya tentang Yong Hippo Business Ecosystem ya. Ini adalah sebuah program yang dilakukan bersama-sama untuk mendampingi para milenial dan Gen Z agar mereka bisa tumbuh luar biasa. Tapi dalam membangun bisnis yang didukung oleh banyak pihak, sebaiknya Anda membuat yang namanya bisnis ekosistem. Saya jelaskan dulu apa yang dinamakan traditional selling dengan ekosistem selling. Jadi kalau kita berbicara tentang pendekatan penjualan, traditional selling itu lebih banyak kepada individual. Sementara ekosistem selling kalau kita bangun dia sifatnya sistemik. Yang kedua fokus selling ya lebih fokus kepada yang namanya individual ya atau perusahaan. Kalau di dalam sebuah bisnis yang dibangun secara ekosistem, fokus itu sendiri adalah di ekosistemnya ya sehingga traditional selling dan ecosystem selling ini memiliki dua bagian yang berbeda. Scope sellingnya itu tentang strictly single industry kalau tradisional, kalau ekosistem saling menunjang, saling berhubungan secara across industri yang ada di dalam ekosistem. Perspektif penjualannya adalah demand and supply dari perusahaan yang menjadi klien atau perusahaan yang menjadi prospek. Tapi kalau di ekosistem yang dibangun bersama adalah value creation, membangun value bersama di dalam ekosistem. Selling starts, ya tugas selling, tugas jualannya adalah ya yang tradisional itu membangun relationship, konsultatif, ya, dan ini menjadi sebuah perusahaan yang individual company. Tapi kalau misalnya di dalam ekosistem kita berirama ya, orkestra. Ya, kadang ada bagian tertentu yang lagi dibutuhkan, bagian yang lain akan menunjang, atau sebaliknya. Orientasi penjualannya adalah kalau tradisional dia hanya short term, tapi kalau kita membangun bisnis ekosistem, ini akan panjang, sangat waktunya antara 3 sampai 5 tahun. Oke, salah satu contoh bisnis yang merupakan ekosistem adalah GoTo. Ya, GoTo adalah perusahaan yang dibangun, ya ekosistem bisnis yang dibangun oleh Gojek dan Tokopedia, sehingga dia menciptakan co-creating value di dalam GoTo ini. Ya, tiga layanan utamanya adalah Gojek, ya layanan on demand, Tokopedia, layanan e-commerce, GoTo Financial adalah layanan pembayaran untuk semua jasa atau produk yang dibutuhkan. Yang berikutnya adalah Traveloka. Traveloka juga bisnis ekosistem, ya, di mana bisnis ini terjadi tiga pilar utama adalah travel, ya, layanan lokal dan finansialnya. Sehingga terkait layanan travel, Traveloka terbilang sangat lengkap dan juga ini akan membantu para penggunanya mendapatkan namanya Traveloka Experience. Ya. Dan saat ini sudah banyak ekosistem yang bergabung seperti spa, pijat, ya perawatan kulit dan rambut sehingga bisa mengakses Traveloka Experience ini di aplikasi Traveloka. Nah, yang berikutnya juga adalah AirAsia. AirAsia ini adalah perusahaan ekosistem yang menyediakan travel, deliver terhadap bagaimana Anda mendapatkan layanan penunjang, dan juga bagaimana Anda bisa mendapat kemudahan dalam pembayaran. Sehingga AirAsia bisa mencakup beberapa negara ya yang berpusat di Malaysia. Mereka sudah memiliki rute di Indonesia, Jepang, Arab Saudi, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, dan beberapa negara lainnya. Ini AirAsia telah berganti menjadi Capital A. Ya, kenapa Capital A? Karena di sinilah mereka membangun ekosistemnya sehingga juga menawarkan produk-produk lifestyle. Ya, beberapa contohnya adalah layanan e-commerce, ya, terus ride hailing, ya, dan diperoleh dari super app-nya AirAsia. Nah,
Apa yang dinamakan business ecosystem? Business ecosystem is a dynamic group largely independent economic players that create products or services that together constitute a coherent solution. Jadi ini memang benar-benar memberikan solusi secara koheren ya bersama-sama untuk memberikan value yang berbeda jika pelanggan kita berbelanja di ekosistem atau berbisnis dengan di ekosistem. Apa saja yang kita bisa punya strategi dalam membangun ekosistem? Ada namanya transaksi ekosistem dan solution ekosistem. Ini metodologi yang saya adopsi, saya gunakan dari Pak Yuswo Hadi, ya, seorang pakar marketing, pakar branding. Metodologinya tentang ekosistem sangat membantu. Yang pertama, kalau transaksi ekosistem ada 3 bagian penting, ya. Ada customer, ada platform, ada produser. Sehingga antara customer dan produser itu dihubungkan oleh platform, sehingga ini menjadi transaction ecosystem. Apa saja yang terkoneksi? Ya, koneksi dari barang, data, dan juga uang. Kalau solusi ekosistem, ada 4 bagian penting. Ada supplier, ya, ada core firm, ya, core firm ini adalah perusahaannya atau komunitasnya atau ekosistem inti bisnisnya, baru perlu komplementor yang memberikan kepada customer. Jadi ada supplier yang memproduksi mungkin produknya, bahannya, atau memiliki jasanya, memiliki prinsip metodologinya, ilmunya. Baru dari core firm ini, firma atau ekosistem atau organisasi yang dibangun, mereka memerlukan komplementer yang akan menjual atau menyampaikan kepada customer. Kembali lagi, bisnis ekosistem yang transaksi kita sebutkan sebagai vertikal. Kalau yang solution ekosistem kita namakan horizontal. Nah, ini membedakan antara tujuan, pemain utamanya, aktivitas kuncinya, value yang diberikan, dan saya akan berikan beberapa contoh bisnis yang bisa menggunakan ekosistem ini. Ada yang tanya sama saya, Coach, bisa nggak satu bisnis digunakan transaksi atau mereka berpindah kepada solusi? Bisa aja, ya. Karena kalau transaksi dia hanya streamline transaction, ya. Ada petani, ada pengepul, ya, ada pabrikasi atau produksi kopi, ada pembeli. Itu transaction kalau untuk kopi. Main playernya kalau solution ecosystem adalah coherent, jadi bareng-bareng, ya, tidak streamline. Nah, kalau transaksi ekosistem di sini ada produser, platform, dan customer, pemain utamanya. Tapi kalau di solution ada core firm, complementer, supplier, dan customer. Coach, kenapa main player ini penting kita sebutkan? Karena disinilah yang akan mendapatkan benefit. Di dalam ekosistem tidak ada yang hanya menjadi korban. Semuanya mendapatkan benefit termasuk pelanggannya. Kalau key activity melakukan matchmaking, kalau solution ecosystem itu melakukan yang namanya orchestrating, ya, berirama, ya. Kadang-kadang dia sangat apa ya, dinamis, ya. Kalau stabil itu di solution ecosystem itu malah berbahaya. Nah, itu adanya di transaction ecosystem. Value proposition-nya terjadi pertukaran value kalau transaksi. Tapi kalau solution itu complementary. Jadi value-nya saling membutuhkan dan saling menguatkan, ya, dan menambahkan. Contoh bisnis di transaksi ekosistem adalah ride hailing, eh, e-commerce, online travel booking. Kalau yang solution ada credit card system, iPhone, smart home solution. Kalau kita gambarkan dalam sebuah kanvas, ya, sebuah grafik, kita akan menemukan transaksi ekosistem yang sebelah kiri, horizontal ekosistem yang sebelah kanan. Makanya tadi dinamakan streamline, dia hanya garis lurus kalau vertikal ekosistem. Ya, ada upstream member, ada midstream, ada downstream. Ya, tapi kalau di solution horizontal ekosistem kita bisa menggambarkannya secara 4 bagian yang saling bisa berhubungan satu sama lain. Nah, ini contohnya ekosistem kopi dan ekosistem YouTube, di mana di upstreamnya itu ada supplier biji, petani kopi, pengempul kopi, supplier pupuk, ya. Terus di midstreamnya ada trader besar, trader kecil, bahkan trader ekspor. Baru kita lihat downstreamnya ada pabrik kopi, ada end customer, pasar internasional, atau mungkin resto dan coffee shop. Kalau di ekosistem YouTube, kita lihat upstreamnya ada developer, Google, dan software engineer.
Tetapi di midstreamnya kita lihat ada internet service provider, Play Store, ya, tempat menjual aplikasinya, smartphone. Nah, siapa usernya atau di downstreamnya? Ya, hilirnya adalah brand, viewer, dan content creator. Kalau kita membuat kondisi seperti ini, kita mudah membuat strategi bisnisnya dan membuat produk dan jasanya akan sangat mudah. Yang berikutnya, ekosistem yang horizontal. Perhatikan teman-teman. Ini ada ekosistem gaming dan ekosistem olahraga bola. Lihat di tengahnya. Kita mulai dari tengah. Kalau ekosistem gaming ada game publisher-nya, kamu di tengah. Di mana di posisi komplementernya gitu ya, ada di posisi suppliernya itu ada yang namanya streaming platform, game marketplace, dan media. Baru game developer, software engineer sebagai supplier untuk menuju kepada user yang namanya gamer, e-sport competition, dan juga gaming community. Di posisi liga bola, ya, komplementernya ada media, pemain, dan klub. Di mana suppliernya di situ ada brand 1, brand 2 sebagai iklan, yang nantinya akan berguna sebagai fans dan penonton umumnya. Ya. Nah, lihat, kita mau bedah yang namanya ngebangun ekosistem itu apa yang kita lakukan dulu. Yang pertama adalah ekosistem mapping, ya, di mana kita mau bermain di vertikal atau di horizontal. Baru kita lakukan yang namanya ekosistem solution. Apa yang kita mau berikan? Ya, solusi apa yang membuat mereka jadi bisa menggunakannya. Baru bagaimana to sell-nya, how to selling. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ini contoh kanvas yang saya buat dari metodologi horizontal ekosistem. Saya ambil contoh di sini adalah tentang Young Hippo Ecosystem. Young Hippo Strategic Program itu diletakkan di core firm-nya, adalah di inti utamanya. Sehingga komplementer yang bisa menggunakan Young Hippo Strategic Program atau bisa memanfaatkan kerjasama atau program yang dibuat, yaitu adalah akademisi, ada Ika Punija. Ika Punija itu adalah Ikatan Alumni Politeknik Negeri Jakarta. Karena Young Hippo ini dibangun oleh ekosistem alumni yang berhubungan dengan Ika Punija, alumni Politeknik Negeri Jakarta. Komplementari berikutnya adalah bisnis expert. Kita bisa undang orang-orang yang memang ahli di bidang bisnis. Professional coach. Ini yang sangat membantu untuk meng-coaching, melatih, sehingga punya pola pikir, punya pola diri dengan metodologi yang tepat. Di posisi di posisi supplier. Supplier ini adalah yang bisa membantu Young Hippo ini sampai kepada usernya. Ya, sehingga supplier ini yang membantu komplementer bisa bekerja sama di supply channel ini agar sampai ke usernya. Kita lihat ada institusi partner, ya tadi partner universitas, partner yang namanya mungkin korporasi atau pemerintahan atau kementerian. Ada event organizer yang berguna untuk menyelenggarakan event. Coach, kenapa kita perlu event organizer? Event organizer sangat ahli dalam melakukan yang namanya event, expo, acara atau pameran yang mereka lakukan. Mereka bisa cari sponsornya, mereka bisa mengelola program eventnya sehingga menarik. Kalau orang akademisi seperti kita atau profesional coach tidak punya kemampuan untuk itu. Makanya kita perlu bangun bisnis ekosistemnya. Apalagi ada program yang namanya mungkin kita buat rencana ke depan adalah Young Hippo Millennial Camp. Camp ini akan membantu ya si komplementer ketemu dengan para end user. Berikutnya juga kita punya bangun LMS program secara online. Ada orang yang mungkin jauh, mungkin belum siap dengan biayanya. Mereka akan gunakan yang namanya learning management system untuk belajar secara online dulu. Nah, ini semua lihat dari garis biru yang ada, itu saling berhubungan karena bisa saling memberikan manfaat, saling berbisnis, atau saling berkolaborasi. Siapa yang kita tuju di program Young Hippo Strategic Program? Ada bisnis community, ada korporasi sponsor yang mau mendukung dari dana CSR-nya atau dia punya dana strategik, ya, mahasiswa yang utama karena itu target kita, atau millennials entrepreneur, ya, mahasiswa-mahasiswa yang baru tamat, fresh graduate. Ada university dan institusi kampus yang memang menyediakan program-program yang bisa diisi oleh para expert, para coach, para konsultan, dan alumni mereka dalam program yang terstruktur. Yang secara umum paling luas adalah profesional. Lihat mappingnya teman-teman.
Saya dengan kanvas ini ciptaan saya ya untuk mempermudah melihat secara visual. Yang pertama, customer member di dalam ekosistem ini ada namanya mahasiswa, milenial, entrepreneur ya, bisnis community, korporasi atau sponsor, university, institusi atau profesional. Siapa supplier membernya? Di sini ada institusi partner, Young Hippo Millennial Camp, Young Hippo LMS Program, event organizer. Complementer member, ada professional coach, business expert, akademi, Ika Punija. Dan core firmnya adalah Young Hippo Strategic Program. Lihat, kebutuhannya saya bisa tuliskan di samping mappingnya serta solusinya. Apa kebutuhannya? Program nasional karakter building yang kita mau buat, ya, sehingga targetnya adalah membuat kita sebagai profesional, sebagai milenial, sebagai seorang mungkin bisnis community atau komunitas, ya bisa berdiri sejajar tegak dengan bangsa-bangsa besar di eh, negara lain, dengan negara lain. Yang berikutnya needs-nya adalah ekosistem bisnis yang terintegrasi. Ini sangat terintegrasi, dapat berkolaborasi dalam aktivitas bisnis yang dilakukan. Young Hippo Strategic Program, ini adalah ilmu yang akan diberikan pengetahuan, pengalaman ekspor, dan metodologi bisnis dalam bentuk mungkin ada artikel, audio, video, sehingga bisa diakses secara learning management system atau online. Atau hal lain adalah kita membuat konten materi bisnis tutorial ya dalam artikel. Ya, juga program Millennials Development. Mereka bisa ikut yang namanya camp, ya, yang namanya training workshop untuk mencapai target kami, Young Hippo ini mencetak generasi emas Indonesia 2045. Event workshop program seperti tadi yang saya bilang, sistem platform aplikasi bisnis, ya, kita bisa bikin konten learning management system diisi oleh semuanya karena platform itu mengisi ada konsultan, trainer, coach ya, bisnis expert atau bahkan korporasi memberikan informasi. Ini sangat luar biasa. Ya, digital marketing support ini penting. Kenapa? Karena kita akan mengconvert orang-orang yang ada di online yang saat ini belajar bidang-bidang yang berbeda hanya dengan menjadi member dari sistem ekosistem ini, platform Young Hippo Strategic Program ini, mereka sudah bisa belajar banyak hal, ya, dan juga platform learning tadi, Young Hippo Strategic Program. Lihat, solusinya ada bermacam-macam. Young Hippo Strategic Program, solusi yang dipunyai. National Character Building, Young Hippo LMS, Young Hippo Millennial Camp, Motivation Seminar, Workshop Specialist Certified, Millennials Entrepreneur Program, Industrial and Commercial Partnership, International Event Contribution, Job Expo dan Recruitment, Forum Group Discussion, Millennial Skill Competition, Business Incubation Program. Teman-teman, ini sangat berguna. Saya langsung bisa menggambarkan banyak solusi program yang bisa menjadi revenue stream dari kita membuat ekosistem Canvas ini. Ya, saya terbuka untuk memberikan training bagi perusahaan-perusahaan Anda semua, bagaimana Anda bisa membuat solusi dan kebutuhan dari sekitar Anda, sehingga Anda bisa membangun bisnis ekosistem yang sangat kuat. Ini satu hal yang sangat simpel yang bisa dilakukan. Nah, berikutnya, jika ekosistem itu sudah kita buat, siap kita bangun, di sini saya menjelaskan namanya ekosistem selling strateginya. Ya, bagaimana member satu menjual, ya, dalam ekosistem mapping, kebutuhannya terpenuhi, juga ekosistem solutionnya kita jelasin, gitu ya. Akhirnya kita bisa menggunakan di mana posisi ini bisa dijual. Kita melakukan get, keep, dan grow. Ya, get, keep, dan grow ini dijabarkan. Ada prospecting, caranya, strateginya berbeda. Approaching, strategi yang berbeda. Presenting, negotiating dengan cara yang berbeda. Closing, dan fulfilling. Nah, teman-teman perhatikan. Ini semua pakai visual, kita bisa pakai post-it, mempraktekannya. Sehingga strateginya ada community activation-nya, marketing event-nya, KOL influencer, digital marketing content, affiliate partnership. Ini sangat membantu untuk kita melakukan hal-hal ini lebih baik lagi ke depan. Contohnya adalah Living Jakarta Coffee Week. Ini juga dari bukunya Pak Yuswadi. Saya kutip sedikit karena ini sangat berguna sebagai contoh. Ya, Living Jakarta ini Bank Mandiri menggabungkan banyak UMKM
untuk jadi event, ya, ini khusus Coffee Week gitu ya, sehingga mereka bertransaksi dengan living mandiri. Dan juga GoFood Festival. Ini juga acara event yang digabungkan dari beberapa bisnis ya, ada Gojek, ada GoFood gitu ya, UMKM F&B ya, sehingga ini GoFood Festival ini sangat membantu. Briling juga begitu dengan Tokopedia, sehingga Briling membuat toko-toko, membranding toko-toko, sehingga Tokopedia juga bisa mengakses untuk bisa produk dari warung-warung ini dibeli oleh khalayak sekitar. Demikian dari saya, ya, sehingga ini akan sangat membantu untuk Anda membuat bisnis yang jauh lebih bagus dengan ekosistem yang lebih tertata dan terstruktur. Semoga ini bermanfaat buat Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.